Para jamaah rahimakumullah, kembali kepada peran orang tua mengarahkan anaknya hendak dibawa kemana anak itu. Tergantung orang tua, mereka seperti kertas putih. Ketika orang tua ingin menjadikan anaknya dokter, silahkan, gak apa-apa. Itu tujuan yang mulia, tapi tetap basic agama yang harus kuat. Kehidupan di luar sana sangat menakutkan sekali. Kejadian di Kalimantan, anak-anak SD kira-kira ada 20 dan 5 anak perempuan, itu informasi yang saya dapat. 20 anak itu mabuk. Anak SD mabuk, bukan pakai minuman keras. Nah, mereka mabuk sama perempuan 5, cewek mabuk semuanya. Setelah diperiksa, di dalam tas mereka ada alat kontrasepsi. Anak-anak SD. Sangat menakutkan sekali. Apalagi SD, SMP yang umum, yang pelajaran agama itu hanya sekedar ya sebagai pelajaran tambahan. Kalau boleh nggak dikasih, mungkin nggak dikasih pelajaran agama. Cuma sudah ketentuan dikasih. Perilaku gurunya tidak mendidik anak-anak. Sang guru hanya sekedar dapat duit, selesai. Sehingga anak-anak kita itu dicekokin pengajaran ilmu-ilmu umum tanpa dididik anak. Kita ini benar-benar krisis karakter. Sekolahan-sekolahan subhanallah. Mereka kalau dilihat, oke, sekolahan favorit. Apanya yang favorit? Akhlaknya. Kejadian beberapa tahun yang lalu di Surabaya, atau di dekat Surabaya sana, anak SMP jadi germo. Bukan jadi pelacur. Jadi pelacur banyak. Ini jadi germo. Dia jualin teman-teman. Maka jangan hanya memikirkan buat anak-anak kita itu bagaimana dia, oh ini sekolah favorit nih. Biasanya yang lulusan sana akan terima di SMA favorit, oke. Tapi ingat bagaimana kira-kira agama dan akhlak anak kita kalau di situ. Dan ketika lulus kuliah, lulus dari SMA, banyak orang tua yang membiarkan anaknya di kos-kosan. Siapa yang jagain dia di kos-kosan? Di rumah aja nggak benar, apalagi ditinggal di kos-kosan. Maka perjalanan pendidikan anak ini akan menjadi tanggung jawab orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua pemimpin dan semua kelak dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang perempuan. Ada sekolah-sekolah yang laki perempuan campur, nggak pakai kerudung, di luar mereka duduk bersama, pulang bareng sama gurunya lulus. Menjadi apa? Maka harapan kita semua orang tua menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha, bukan hanya sukses dalam sisi dunia, tapi harapan kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan orang tua harus turun tangan. Mengarahkan anak-anak ini nggak tahu kemana dia harus diarahkan. Yang mau ke pesantren. Jangan nunggu anaknya nakal baru di pesantren. Banyak orang tua menakut-nakutin anaknya dengan pesantren. Nah, kalau kau nggak nurut, aku pondoki. Ini namanya pondok tuh bengkel. Jadi kalau sudah rusak, masukin ke pesantren. Tidak. Seharusnya kita memilih buat anak-anak kita. Mulai saat ini, kau menjadi dokter pesantren dulu. Sekolah agama, mantepin agama, kau jadi dokter yang baik. Karena banyak dokter sekarang yang kerjanya cari duit dan tertawa di atas tangisan orang-orang miskin. Ketika orang tabrakan masuk rumah sakit, dokter yang dikenal dulu adalah orang yang berkhidmat untuk masyarakat, sekarang udah dunia. Dulu ada istilah perawat itu malaikatur rahmah. Perawat-perawat di rumah sakit itu adalah malaikat rahmat. Sekarang malaikatul adab. Judes perawat. Karena apa? Saya bekerja bayar mereka. Mau jadi dokter juga bayar. Akhirnya yang ada adalah dunia belaka.
Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Ilmu umum silahkan, tapi yang bermanfaat. Anak-anak ini terus terang kesian kadang kala saya melihat anak-anak di SMP, di SD, SMP, SMA. Mereka dikasih pelajaran yang tidak berguna buat mereka. Kenapa? Ya sudah jadi pelajaran wajib. Makanya anak-anak mungkin lebih cocok di sekolah kejuruan. Sudah, anak-anak mau apa? Umpamanya lulus SMA nggak mau lanjutin, masukin kejuruan. Sehingga dia memiliki bekal keahlian untuk berbuat sesuatu itu mungkin bermanfaat. Tapi sekolah agama harus menjadi pilihan utama. Bukan sembarang sekolah agama. Karena sama sekolah agama ada yang sekedar mengeluarkan ijazah. Banyak sekolah agama. Bahkan orang tahu kalau sekolah di sekolah ini mesti lulus. Nggak mungkin nggak lulus. Karena dia hanya mencari murid dan cari pemasukan. Harus cari benar-benar yang berkualitas. Ustaz, mahal sekolahan Ustaz. Keluarkan duit. Kita aja kalau beli terang bulan beli martabak. Martabak itu ada yang biasa, ada yang spesial, ada yang super spesial. Kita akan bayar. Kalau bicara saat anak nggak mampu, berdoa. Kalau lillahi ta'ala, Allah kasih jalan. Lillahi ta'ala, demi akhirat anak-anaknya Allah kasih jalan. Kemudian orang tua, pendidikan anak itu tidak bisa dengan ucapan aja, tapi dengan contoh. Kadang-kala ada orang tua yang kalau buka sesuatu pakai giginya. Tahu adik-adik? Buka plastik makanan, ada yang pakai gigi. Pakai tangan susah pakai gigi. Ada orang tua yang ketika susah dia buka pakai giginya, sehingga anaknya itu bertahun-tahun melihat ibunya, oh kalau susah pakai gigi. Ketika anak pakai gigi dilarang sama ibunya, nah kalau buka pakai tangan. Sekali, oh iya bu, dia buka pakai tangan. Nanti nggak ada ibunya, pakai giginya lagi. Karena itu yang dia lihat, itu yang dia lihat. Maka orang tua perbuatannya akan lebih dicontoh daripada ucapan. Sholat, anak itu akan mencontoh orang tuanya sholat. Ketika orang tuanya ngomong nak sholat nak, tapi orang tuanya duduk nggak sholat, dia akan sholat. Usahakan orang tua sekarang ini, di masa sekarang ini, bawa anaknya ke masjid. Adik-adik kalau sholat ya, kalau sholat 5 waktu di masjid atau di rumah? Yang di rumah angkat tangan. 1, 2. Kalau yang cewek-cewek semuanya di rumah, jangan di masjid. Yang cowok nih, masjid rumah. Kenapa masjid rumah? Rumahnya di masjid. Nah, orang tua jangan meremehkan pendidikan masjid. Kita berbicara pendidikan ini bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah. Masjid pun punya peran mendidik anak kita. Bawa anaknya ke masjid. Nah, masjidnya ikut bapak. Ketika azan dikumandangkan, tujuannya bapak mungkin aduh aku capek, saya pulang kerja. Tapi demi anaknya bawa ke masjid. Selain tiap langkah itu pahala, anaknya tunjukkan masjid. Tunjukkan teman-teman yang baik. Pulang seperti itu. Ibu-ibu usahakan sholat tepat waktu di rumah. Karena anak-anaknya juga akan mencontoh. Kebanyakan ibu-ibu itu sholatnya di akhir waktu. Kenapa? Ibu-ibu kalian itu terlalu baik buat kalian. Ketika ada dikumandangkan lagi nyapu, kata ibu, biar saya selesaikan biar bersih rumahnya. Selesai rumahnya bersih, oh masakannya belum selesai. Dia akan masak. Selesai semuanya mau sholat, anaknya pulang sekolah. Harus dikasih makan. Suaminya pulang sekolah, akhirnya jam sholatnya itu mundur. Contohkan ketika azan dikumandangkan, ucapkan kepada seluruh penduduk rumah, semua aktivitas berhenti.
Yang nyapu taruh sapunya. Nggak perlu diterusin, nggak perlu. Berhenti semua aktivitas. Kenapa? Sholat. Sehingga anak kita itu menghargai waktu sholat. Ini dipanggil Allah. Semua TV dimatikan, ini semua waktunya sholat. Ngaji Quranul Karim sama. Orang tua, bapak khususnya jangan cuma nyuruh benak, yuk ngaji. Bapaknya nonton TV. Gimana anaknya? Ada yang bapaknya kayak gitu anak-anak? Hah? Nggak ada. Bapaknya jadi contoh yang baik semuanya. Tapi bapak, kita harus bersama-sama mengawal anak-anak kita. Hal penting buat orang tua mencarikan teman buat anaknya. Carikan teman. Teman yang baik. Jangan cuma dilepas di kampung dia cari teman sendiri. Ustaz, dia sudah besar, nggak masalah. Sekali-kali anak kita nih kalau kita lepas ke kampung, kita ngomong sama mereka, nak kau undang teman-temanmu makan. Kita tasyakuran, undang itu teman. Lihat, oh ada yang pakai anting temannya, ada yang pakai gelang temannya, ada yang potongan rambutnya. Di sini orang tua tahu, oh ternyata aku berteman dengan mereka. Nah, kalau orang tua tidak memikirkan, yang penting saya sekolah ke Jalur Syam, ustadznya baik, teman-temannya baik. Oke, di sini selesai, tapi di luar sana kita nggak tahu. Seorang syekh cerita, dia cerita kadang kita didik anak kita udah baik di sekolah, di rumah, di masjid, keluar rumah 5 menit ketemu sholat nggak benar, jadi nggak benar. Apalagi sekarang kita lihat adanya internet. Hati-hati anak-anak itu jangan dikasih HP. Anak-anak dikasih HP boleh, tapi HP yang hanya untuk telepon dan SMS. Apa sih tujuannya mereka nonton internet ini itu? Kalau bapak-bapak lihat sekarang warnet-warnet yang di kampung itu isinya anak-anak. Jarang orang dewasa di warnet kampung. Karena orang dewasa sudah pegang HP. Anak-anak itu sekali-kali cari anaknya, jangan-jangan ada di balik layar-layar internet sana. Ingat, kita harus capek kalau ingin bahagia nanti. Manjada wajada, itu tahu tuh. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Man sabara wa ghafira, barang siapa yang bersabar pasti dia beruntung. Yang ketiga, man sara 'ala darbi wa shalah, dia yang berjalan di atas jalan sampai. Kita kalau udah bersungguh-sungguh sabar didik anak kita, tapi salah jalan, nggak bakal sampai. Kayak orang yang mau ke Surabaya tapi jalan ke Ketapang, terus naik kapal. Mau kemana Pak? Mau ke Surabaya. Apa? Semua benar saya mau ke Surabaya. Saya bawa duit ini. Saya bawa duit. Dan saya sudah capek nunggu di sini. Tapi ketika salah jalan nggak sampai. Anak-anak kita pun seperti itu. Kalau jalannya salah nggak bakal sampai. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Kemudian hal terpenting buat orang tua, doakan anak. Bukan hanya kesehatan. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku sholat. Orang tua sering doakan anak, mudah-mudahan sehat, sukses, cepat dapat pekerjaan, murah rezeki, cetek jodohnya, apalagi. Itu doa orang tua, tapi lupa mendoakan buat akhirat anak. Dan ajari anak itu berdoa untuk akhirat. Ketika waktu-waktu mustajab di akhir Jumat, antara azan dan iqamah, makanya ketika azan semua aktivitas berhenti. Katakan benar, ini waktu mustajab. Yuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diingetin anak. Karena terus terang kita ini tidak mungkin mengawasin anak kita 24 jam. Ibu-ibu nggak mungkin 24 jam. Ya kita titipin kepada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang ngawasin mereka. Dan adik-adik harus semangat untuk akhirat. Kalau bicara
akhirat. Kayak apa sih akhirat itu? Sehingga kita harus semangat. Adik-adik tahu hidup di dunia ini cuma berapa tahun? 60, 70 tahun. Orang yang umurnya 100 tahun itu sedikit sudah. Adik-adik tahu satu hari nanti di surga itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita capek 60 tahun nggak apa-apa, asalkan nanti baru istirahat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pertanyaan yang harus ada di benak kita. Orang tua capek didik anaknya, orang tua capek masak buat anaknya, bapak capek bekerja buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya, lelah, capek beribadah, sholat 5 waktu, puasa sebentar lagi, lelah semua hidup ini. Ada seorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mata raha? Wah Imam, kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat dari kelelahan dunia ini? Apa kata Imam Ahmad? Fi awwali qadamin tawa'uha fil jannah. Ketika engkau pertama kali meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Selama ini gak ada istirahat. Maka para jemaah, siapkan diri kita untuk berjuang. Dan berjuang sampai kapan? Sampai mati. Siapkan buat anak-anak kita juga sekolah yang layak buat mereka. Sekolah bagus itu gak harus mahal. Gak harus mahal. Tapi sekolah bagus itu adalah sekolah yang mengajarkan kepada anak-anak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang anak kita di sekolah kurang agamanya, paling enggak bapak-bapak ibu-ibu di sore harinya mencarikan buat anak kita les. Bukan guru matematika, bukan guru bahasa Inggris, les agamanya. Karena kita jarang melihat anak-anak les agama, itu jarang. Yang ada les itu bimbingan bimbel. Itu adalah untuk pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Itu yang ada bimbel. Maka harapan kita mudah-mudahan Al-Irsyad bisa buka bimbel. Bimbel apa? Bimbel akhirat. Kira-kira ada yang daftar nggak? Orang kalau akhirat biar di rumah saja. Nah, itu meremehkan urusan. Tapi bisa dibikin bimbel untuk pelajaran agama. Jadi orang tua yang anaknya disekolahkan umum, sorenya dibimbel, bukan matematika. Udah dari pagi belajar matematika, sore matematika. Dari pagi belajar bahasa Inggris, sore belajar bahasa Inggris lagi. Kapan agama? Agama hampir nggak ada bimbelnya. Maka kita harus adakan. Orang tua harus berusaha. Apalagi karena ada paguyuban di situ, mereka berpikir gimana nih ada bimbel untuk pelajaran agama. Mungkin awalnya nggak ada yang daftar karena orang itu buat apa bimbel agama? Emangnya diujikan nasional? Enggak. Tapi nanti bakal ditanya di kuburan. Akan ditanyakan bapak-bapak, adik-adik, semua ditanya di kuburan tentang 3 hal itu. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa akan ditanya. Maka kita harus persiapkan diri untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika bingung menentukan pilihan, istikharah. Bapak ibu istikharah. Anaknya diajak istikharah. Anaknya minta sekolah A. Kita ngomong enggak, istikharah. Ibu kok kepingin kau main lanjutkan di Al-Irsyad, umpama kau istikharah. Karena pilihan kita belum tentu baik, tapi pilihan Allah pasti baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik.